Halo, selamat siang. Selamat berjumpa dengan Eledu di sini. Saya dengan David. Saya bersama nanti dengan seorang, wah, luar biasa ya. Ini panjang banget ini gelarnya dan juga pengalaman ilmunya dan juga pengalaman entrepreneurship yang luar biasa ya. Ini saya ini namanya Pak Pinpin. Wah. Pada siang hari ini kita akan membahas ya hal yang luar biasa pasti ya. Karena beliau ini wah sudah malang melintang ya di dunia entrepreneur, di bidang educator, wah dan di bidang-bidang yang lainnya. Ada real estate, wah macam-macam deh. Pokoknya nanti kita dengar langsung aja dari master kita ya, suhu kita ya, Pak Pinpin ya. Pada siang hari ini kita akan membahas entrepreneurship, suatu hal yang luar biasa dan temanya adalah pemenang di era yang baru. Wah, pengen dengar kan pastikan. Nah, kita undang aja ya. Ini sudah join rupanya dengan kita. Kita panggil saja Lai kita yang terkasih ya kan. Oke, sebentar. Yes. Siang hari ini kita akan coba nah ini dia. Horas, Gabung horas. Bung Horas. Mau lihat godang ini hambanya Siap, siap, Laiku. lah yang terkasih dalam kesibukannya yang luar biasa masih menyempatkan diri nih berbagi di Eledu. Thank you loh. Thank you, Lai. Ya, siap. Ya, terima kasih udah diundang. Wah, kami yang terima kasih ini luar biasa ini. Siang hari ini pas habis makan siang lalu sekarang siap-siap juga untuk menerima berkat yang baru lagi dari Lai Pinpin nih. Ya, sama-sama belajar kita. Siap, siap, Lai Iya, David. oke. Lai, di kesempatan ini kita mau belajar banyak nih tentang entrepreneurship, ya kan? Dan temanya kan pemenang di era yang baru gitu ya. Nah, saya Ya. mau tanya dulu nih, dasar dulu ya, sama Lai nih, karena kita, wah, ini kesempatan yang emas nih, bisa belajar sama Lai Pinpin ini. Nah, tadi saya udah introduce tadi, Lai Pinpin, gitu kan ya, dan kita juga mau tahu nih, entrepreneurship gitu ya. Nah, ini apa ini lah ini? Ya, silakan lah. Iya, iya, iya. Ya, bicara entrepreneurship itu sebuah terminologi yang sangat menarik ya. Ya, Jadi, sederhananya memang entrepreneurship itu populer lah, sering hmm, terdengar, tetapi juga sesungguhnya dia menyimpan 1.000 makna gitu kan. yes. Ada satu ilmuwan Kuratko tahun 2009 aja menyatakan sampai detik ini definisi dari entrepreneurship belum definitif ya. Artinya para ilmuwan itu melihat mereka merasa sayang gitu, nggak mau Hmm, definisi entrepreneurship terkurung, entrepreneurship cuman A, entrepreneurship cuman B, entrepreneurship cuman C, ya, entrepreneurship tentang inovasi doang, hmm, entrepreneurship tentang optimalisasi sumber daya doang gitu kan. hmm, Bahkan ada satu ilmuwan namanya Isrik menyatakan hmm, banyak kali entrepreneurship itu bahkan terjebak hanya urusan pengembangan UMKM dan UKM doang. Nah, oh, artinya kan ini selama ini nempel kan bicara UKM, UMKM itu entrepreneurship gitu. Tapi ada satu ilmuwan justru menyatakan hati-hati loh, jangan terjebak di sana. Nah, itu artinya bicara definisinya segitu ruwetnya di tataran ilmuwan itu ruwet karena artinya tadi semangatnya hmm, agar tentang entrepreneurship ini tidak terjebak hanya pada satu ruang. Nah, tetapi ya, di tengah beragam paradigma itu ada satu paradigma yang ujung-ujungnya kita bisa agak pegang sebagai definisi dalam konteks entrepreneurship itu adalah inilah semangat keberperluangan, opportunity spirit. oh, yes, 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 Nah, ketika entrepreneurship pada pengertian opportunity spirit itu ya, ada dua tuh. Pertama dia langsung melebar.
Hmm. Makanya ada intrapreneurship ya. Intrapreneurship itu kan karyawan yang perilakunya kayak bosnya, kira-kira gitulah bahasa kita kan. Dia kan Nah, bukan ya, ya. urusan, dia kan bukan UKM, bukan urusan punya usaha, dia pekerja. Tapi ada label Hmm. planner di sana, intrapreneur. Nah, itu jadi juga ada corporate entrepreneurship ya. Kalau bicara corporate entrepreneurship kayak BCA, kayak PLN, itu kan nggak setiap waktu, Le. Kalau Hmm. korporat itu kan kepada strategical ship ya, keberunggulan. Tapi korporat boleh nggak melakukan entrepreneurship? Boleh. Paling mungkin 10, 20, 30%. Kalau Hmm. udah korporat besar BCA itu entrepreneurship-nya 100%, guncang, Le. Mereka Oh, udah besar sekali. Karena entrepreneurship itu kan sangat dinamis ya. ya, Nah, ya. makanya dalam pengertian semangat keberpeluangan ini ada dua implikasinya. Hmm. Pertama, dia menjadi relevan ke semua pihak. Yang Hmm. kedua, menjadi memang life value. Kayak saya, Hmm. sekarang kan relatif banyak di dunia pengajaran kan. Tapi sampai mati pun, saya tidak Hmm. akan pernah padam tuh semangat entrepreneurship saya. Apakah Pak Pimpin buka usaha? Oh, bukan soal itu, tapi entrepreneurship dalam pengertian semangat sampai mati tidak akan pernah saya padamkan tuh semangat keberpeluangan saya pada Wah, berbagai hal. yes, 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 yes. Wah, menarik nih ya. Tadi kayak bilang tentang apa namanya, tentang karyawan juga. Jadi karyawan itu juga bisa jadi entrepreneur ya lah ya. Bisa sebutannya intrapreneur lah. Entrepreneur tadi itu ya. Ya. Jadi nggak harus resign dulu dari perusahaan. Nah, itu ya saya pribadi mendeklar Hmm. itu dikotomi yang nggak perlu ya. Oke. Saya menjadi terlibat dan mengamati pada bidang ini kan sudah 15 tahun lah. Dan Ya, ya. banyak semangat kewirausahaan dibangun atas dasar itu. Saya menentang itu. Jadi seringkali Mhm. muncul motivasi dan paradigma entrepreneur lebih keren dari karyawan. Itu Hmm. salah total. Wah, Kita ya. kita kita nggak bisa membangun hal yang baik sekaligus kita mengeliminasi hal lain gitu loh. Artinya kan akhirnya terjadi isu kelas kan. Nah, itu kan satu pertanyaan besar tuh. Apakah business owner itu memang kelasnya di atas karyawan? Kan nggak begitu ngelihatnya kan. Semua Ya, itu kan harus sejajar kan. Semua itu harusnya ya itu itu paradigma yang salah dan saya menentang itu. Semua keren-keren aja. Apalagi setelah saya tahu definisinya ya, setelah saya tahu definisinya bahwa ya, entrepreneurship itu adalah semangat keberpeluangan, artinya relevan, relevan ya. pada business owner, relevan pada karyawan, bahkan Hmm. relevan pada tataran guru pun relevan. Yes, yes, yes. Jadi apa namanya, itu yang jadi intinya ya. Bagaimana peluangan itu ya, Le ya. Kita Keberpeluangan, jadi keberpeluangan. yes, yes, yes. Jadi bukan hanya kepada kan gini lah ya, kan banyak orang yang akhirnya jadi kayak lampiasan gitu kan ya. Wah, resign mungkin enak ada apa dengan atasannya, ya udah resign terus ya udah paling cepat jadi entrepreneur gitu kan. Wah, tau-taunya Nah, dihantem kanan kiri. nah itu Akhirnya kesalahan-kesalahan fatal yang muncul, artinya pada ya. tataran literatur entrepreneurship keren banget gitu loh. Artinya jangan sampai pada tataran praktis kok jadi nggak berkelas gitu. Marah sama bos, aku jadi entrepreneur aja. Jadi ikhtiarnya bukan Hmm. karena ikhtiar kebaikan, tapi sentimen Hmm. negatif. Gue benci sama dia, gue jadi entrepreneur deh. Terus nanti bilangnya nanti awas ya, udah hebat, udah udah kaya, ntar gue dateng jadi Nah, balas dendam, jadi kepahitan. kalau mereka bergerak pada tataran itu, nanti gimana Hmm. dong? Mereka nggak takut tabur tua itu. Nanti kalau ini kan katakan si yang dendam-dendam ini jadi entrepreneur gitu kan. Terus Betul, mereka nggak betul. berpikir nanti kan ini bisnis baru tahap awal, mesti rekrut karyawan. Karyawan itu kan karyawan yang harusnya sehidup semati sama kita karena bisnis masih tahap awal. Nah, kalau sentimennya dia kayak begitu, dia nggak takut tuh nanti karyawan yang direkrutnya bakalan begitu juga. Begitu juga, betul. Ya, artinya loyalitas bersyarat, ya kan? Karyawannya akan setia kalau bosnya baik. Nah, dia kan masih baru. Iya, Yus. Nah, tadi tuh menarik tuh, Bang, bahkan definisi untuk entrepreneurship itu sendiri itu terus ya masih ya, dan saya nangkepnya bahwa itu tadi ya luar biasa ya, orang-orang yang bapak-bapak entrepreneur itu memang dia
apa ya, tidak mau membuat hal itu jadi baku ya, jadi akhirnya terpenjara di situ ya lah ya, itu maksudnya ya. Makanya makanya pada tataran keilmuan berkembangnya luar biasa Hmm, jadi sebenarnya kan ada 3 ilmu nih kan, ilmu hmm, manajemen, ilmu bisnis, nah ilmu entrepreneurship itu di tengah Makanya hmm, kalau ada orang bilang, ngapain masuk kampus teori-teori doang? Karena yang dipelajari baru sebatas tataran ilmu manajemen dan ilmu bisnis. Segala hmm. sesuatu yang tidak tergarap oleh ilmu manajemen dan ilmu bisnis, itu yang digarap sama ilmu entrepreneurship, Wow, yes, yes, yes. Wah, ini makanya banyak yang akhirnya, mohon maaf, sudah keluar dari kampus, di kuliah mungkin dia ngambil ekonomi, manajemen, ya kan, lalu mulai berbisnis, ada di jurangnya lah ya, Ya gapnya. ada gapnya. Hmm, Karena kan kayak ilmu manajemen itu kan nggak mungkin menggarap hidupnya Bang Sandiaga Uno. Ilmu oh, manajemen itu nggak mungkin menggarap ilmunya Pak Khairul Tanjung, kehidupnya Pak Khairul Tanjung. Ilmu hmm, manajemen itu nggak mungkin menggarap ilmunya Pak Lim Siolung. Tapi ya, di keilmuan entrepreneurship itu yang menjadi garapan kita, oh, Itu gitu. yang nggak tergarap-garap sama ilmu manajemen, yang nggak tergarap sama ilmu bisnis, itu digarap sama ilmu entrepreneurship. Oh, yes, keren, 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 keren. Makanya Wah, tadi ini, tadi tadi hmm, sorry aku potong sedikit nggak Makanya apa-apa. tadinya kan definisi dari yang begitu beragam akhirnya mengerucutkan kepada apa definisi ya Hmm, entrepreneurship adalah opportunity spirit, semangat keberpeluangan. Tapi begitu dimasukin literaturnya dia langsung lebar lagi langsung lebar sekali. hmm, hmm, Jadi pada tataran definisi dia mengerucut dari yang beragam ini mengerucut, tapi begitu hmm. dimasuki literaturnya dia lebar sekali lebar sekali. Oke, oke, oke. Yes, teman-teman, masih bersama dengan Lai yang terkasih nih, ya. Ya, Coach mungkin ya kan, kita pada siang hari ini lagi bahas tentang entrepreneurship. Itu seru banget nih ya. Temanya pemenang di era yang baru. Balik lagi ya lah ya, tentang saat ini kan ya, kita bersyukur ya, pandemi semakin apa namanya kendali ya, dan saat ini memang diakui juga bukan hanya Indonesia tapi juga bangsa-bangsa mengalami apa, satu perubahan lah ya, perubahan yang besar gitu ya dalam tatanan hidupnya gitu ya, dari di saat sebelum pandemi, di saat pandemi, dan sesudah pandemi gitu ya. Nah, dan ya. ini yang disebut juga zaman baru atau new era, atau ya itulah ya, eh, era yang baru. Nah, 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 lah di sini saya melihatnya sih luar biasa dari entrepreneurship ini ya. Tapi boleh dipaparkan nggak lah ya? Mungkin secara sederhana, tapi saya yakin lah, luar biasa pasti dari layak ini akan memaparkannya, eh, apa yang peran-peran yang krusial gitu ya. Sehingga memang karena dilihat gini lah ya, ada yang lahir ya di saat-saat pandemi ini ya, para entrepreneurship ini lahir padahal di saat susah gitu ya, tapi lahir dan mereka jadi pemenang juga gitu ya, mengalahkan malah orang-orang ataupun yang sudah umurnya mungkin lebih lama dari mereka gitu. Silakan Le. Baik, baik iya, tema di e-flyer kita apa ya? Lupa saya. Judulnya bagus pemenang itu. pemenang di era pemenang di era baru. Iya, iya, iya. Pemenang ya, pemenang ya, Yes. pemenang di era baru. Ya, saya suka terminologi itu ya. Bahkan saya mau katakan entrepreneurship itu adalah pemenang di semua era gitu. Oh, David. Saya kalau di beberapa paparan, di beberapa seminar saya katakan enak kalau kita udah ngerti tentang entrepreneurship, menghayati dan memasukinya itu enak. Karena kalau hmm, orang-orang tataran yang sudah uh, entrepreneurial mindset, dia hmm, dia mau jatuh berapa kali pun nggak ada masalah. Mau jatuh hmm, berapa kali masalah karena dia tahu entrepreneurship itu sebuah proses sangat-sangat menjadi sebuah kondisi yang itu loh tuh lah ini menarik tuh ya, from zero to hero lah oke, keren keren. itu entrepreneurship itu sangat begitu tuh sangat Hmm, from hero to zero nanti di paparan berikutnya saya akan elaborasi ya tentang hmm, apa entrepreneurship itu ya jadi ya itu tadi kan
entrepreneurship itu sebagai gagasan keren, tapi operasionalisasinya gimana? Nanti di next step komunikasi saya akan sampaikan. Jadi Siap. kata kuncinya itu, Le, operasionalisasi entrepreneurship. Nah, tapi Hmm. kembali masalah entrepreneurship sebagai pemenang, nah ini kaitannya, apalagi kaitan sama COVID ya. Jadi Hmm. dalam konteks ilmu bisnis lah, dalam konteks ilmu bisnis, itu bisnis maju mundur dan jalan di tempat itu biasa aja, ya. Hmm. Jadi pun lagi COVID, gara-gara COVID bisnis kita tutup, nggak apa-apa. Hmm. Karena kan memang dalam konteks terminologi bisnis kan 3 pilihannya kan, diam di tempat, bergerak maju, dan jangan lupa ada pilihan ketiga lo, exit. Nah ini kan sudah Hmm. jadi terminologi kan, Ya, ya, sudah ya. jadi terminologi formal bahwa exit itu adalah keputusan strategis loh. Ya makanya dalam konteks COVID itu kan saya beberapa kali orang nanya, Bro Pimpin ini lagi COVID gimana kita? Ya kalau memang mau bertahan, bertahan aja, tapi jangan lupa tombol bertahannya dipencet. Tek, aku bertahan. Oh. Jadi dia bertahan bukan karena dipaksa keadaan. Aduh, Hmm. bingung, bingung, bingung. Tapi enggak, ini keadaan lagi runyam, lagi suram, kita pencet tombolnya, aku bertahan. Tapi Jadi itu, bertahannya gagal. itu decision ya betul ya, jadi ya pilihan dia ya. Itu Pilihan, memang pilihan, decision ya. Oh. decision. Jadi Gitu. bertahannya gagal, bukan bertahan sebagai orang kalah. Oke, oke, Karena, oke, oke. karena tombolnya udah dipencet, aku bertahan. Hmm. Dan juga secara literatur memang ada kok bertahan. Nah Hmm. makanya dalam konteks COVID, ya Hmm. udah, kalaupun cara ini kita bangkrut, nggak apa-apa. Kita kan entrepreneur, kita from hero to zero. Tapi kalaupun Hmm. mau bertahan, ya lakukan strategi bertahan. Ya itu kan isunya kan satu efisiensi dijaga, kedua mempertahankan market existing, kedua Hmm. produk development nggak ditahan ataupun lakukan produk development yang sifatnya adaptif. Adaptif Ya, COVID itu kan isunya kan cuma dua yang saya lihat kan. Pertama kan memang masalah prokes kan, ya. perbisnisan dan itu yang sifatnya berbasis prokes. Yang kedua memang yang kedua saya agak lupa lah. Tapi apapun itu ya pokoknya segala sesuatu yang basisnya prokes ya lakukan. Walaupun sorry ya gue bercandain ya, Ya. ujung-ujungnya itu cuma branding juga. Karena pada prakteknya tuh nggak dijalanin juga di lapangan. Iya, 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 iya. Kan sentimen semua nih, disinfektan, ini berjarak. Kan kita pakai asumsi itu kan, kalau udah Betul. disinfektan, ini berjarak, bisnis kita akan laku. Ya boleh juga kita membangun asumsi itu, tapi nggak usah senaif. Ya, sisi positifnya lah, market itu bergerak secara alami kok. Sesudah takutnya surut, mereka akan kembali Hmm. lagi kok. Itu kabar baik tuh. Iya, Nah iya, jadi iya, kalau iya. kalau kaitannya sama COVID, Pak Pimpin, bisnis apa sih yang adaptif sama COVID? Ya udah adaptif aja sama prokes, sesederhana itu. Tapi dalam Hmm. dalam dalam perspektif yang lebih lebar, yaitu bisnis kalaupun mau bisa di hold, bisa exit, bisa bisa maju. Tapi kembali lagi ke entrepreneurship. Nah inilah Hmm. yang harus kita evaluasi. Sebenarnya Hmm. entrepreneurship ini adalah semangat menang pada segala zaman, bahkan melampaui urusan COVID. Hmm. Jadi COVID nggak COVID maju terus ya lah ya. Iya, iya, iya. COVID kalau nggak COVID, kita akan maju terus ya. Yes, 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 yes. Karena kan itu ya semua tadi yang 3 pilihan itu ya memang itu adalah pilihannya dia sendiri ya, bukan karena di luar ya lah ya. Iya, iya, iya. Ya kalau COVID mah Hmm. sederhana lah. Urusannya Hmm. cuma proaktif aja lah. Karena tadi kan saya sendiri sudah memotret, ini kan Hmm. per-COVID ini kan kadang-kadang banyak juga yang sifatnya euforia. Pada prakteknya begitu dia ketakutan kita turun, market kembali menormal kok. Iya, iya, iya. Oke, ini udah yang join, thank you yang join ya kan. Dan di Eledu ini bersama dengan saya David dan juga ada Coach Pinpin ya. Wah, ini saya mau bacain juga pengalamannya panjang banget ini ya, luar biasa. Yang beliau adalah uh, seorang educator juga ya, seorang dosen ya kan, lalu trainer, sibuk di HIPMI juga ya kan, lalu juga wah ini S2 ya Mas, ini S2 ada di real estate juga,
Ini kalau begini saya bilang, ini Aiku ini kok doyan banget nih belajar gitu ya. Ini bisa diceritain nggak kayak ini? Ini orang punya S1, S2 ya udah ya. Ini kok bisa ber-SSN dan dari banyak apa, ilmu yang berbeda gitu. Cerita dikit lah ya. Nah, siap-siap, Le. Ya. Saya S2 saya kan 3 kali tuh, ya. Ya. S2 saya 3 kali. Dan eh, kalau kalau ngelihat rekam jejak sekolahku masa dulu, mah justru nggak nyambung tuh sama S3-nya, S2-nya 3 kali. Saya SMP lulus ini, Le, ranking 43 dari 43 siswa, Le, ranking terakhir. Nah, saya SMA-nya 4 tahun, Le, nggak naik sekali, dan di Oke. tiga sekolah, Wow. sakit banget. Jadi sebenarnya bukan bukan orang-orang orang terdidik nih, bukan orang kependidikan. Nah, Mm-mm. tentu kan jadi pertanyaan kenapa saya ngambil S3 sampai ngambil S2 sampai 3 kali. Nah, itu Mm-mm. jadi kaitannya sama bisnis. Saya inilah ngambil S2 untuk leverage bisnis, lah. S2 Oh. saya kan pertama pada bidang entertainment. Nah, Mm-mm. waktu itu sedang jadi produser musik. Jadi saya ngambil S2 itu untuk Mm-mm. mengejar industrial knowledge. Saya berharap dengan ngambil S2 itu saya dapat industrial knowledge dan fundamental knowledge gitu kan. Mm-mm. Ketimbang saya mungkin butuh 10 tahun untuk Iya. mendapatkan knowledge itu, saya berharap dengan ke S2-an ini itu setidaknya 50% bisa dapat. Sama Mm. S2 kedua juga bidang real estate. Saat itu Mm. saya sedang jadi developer properti, Le. Saya 7 tahun jadi developer properti. Wow. Lalu lalu S2 ketiga itu sebenarnya iseng itu. Saya nemenin istri kan. Istri kan lagi melanjutkan cuti S1-nya. Ya saya pikir nih mesti dikawal nih lah gitu sambil sambil jagain istri saya ngambil S2 manajemen di PPM kan. Mm. Nah, cuman kan gara-gara 3 kali ngambil S2 akhirnya kan terbentuk tuh jiwa edukasinya. Maka sekarang Mm. saya sedang mengambil S3 di 2 jurusan, Le, di bidang Ya. entrepreneurship dan leadership. Nah, gitu kira-kira. Jadi sekarang secara sederhana saya adalah pelaku usaha yang hijrah kepada bidang edukasi, Le. Tapi ya tadi kan, jadi dua. Sekarang saya edukator, setelah saya tahu definisi entrepreneurship ya, jadi saya edukator dan entrepreneur. Karena Ya. entrepreneur itu adalah semangat keberpeluangan. Oke. Mantap, mantap. Nah, ini gini lah ya. Ada terbesit pertanyaan nih tiba-tiba nih kan. Ini kalau entrepreneur itu ya, itu tuh menglahirnya entrepreneur gitu ya, atau bisa dibentuk lah ya. Ya, kalau kan sekarang begini, contohnya gitu kan ya, orang bilang, wah lu mah nggak bakat dagang ya kan, kayak gitu kan, dagang apa aja nggak berhasil gitu kan ya. Tapi tadi kalau dari sekolah gitu ya, udah ranking berapa, lalu ada banyak proses juga masuk ke beberapa disiplin ilmu gitu kan ya. Nah, apakah ini pertanyaan sederhana tapi saya yakin juga banyak yang bertanya-tanya nih. Ya, apakah memang dia terlahir jadi seorang entrepreneur atau memang entrepreneur ini bisa dibentuk nggak sih, like, jadi seorang entrepreneur gitu? Ya, 99% bisa dibentuk, Le. Yang terakhir paling 1% aja. Ya beruntunglah yang 1% itu. Tapi Oh, gitu. artinya dalam konteks 90% bisa dibentuk artifisial ya. Artinya ya entrepreneurship for all. Semua orang bisa dan berhak jadi entrepreneur. Makanya pada tataran ini edukasi menjadi penting, Le. Edukasi Hmm, menciptakan generasi entrepreneur, menciptakan nation ya, menciptakan bangsa yang entrepreneur. Bisa dibentuk, Le, bisa dibentuk. bisa dibentuk ya. Iya, iya. Karena itulah ya, ada apa namanya ya, seperti orang tua dulu lah ya bilang ya, wah kamu mah apa cocoknya jadi ini nih, cocok jadi cocoknya jadi tentara misalkan, ada yang jadi kamu mah nggak cocok jadi pedagang ya kan, terlalu baik gitu misalnya, kasih diskon mulu gitu. Iya, iya, iya. Nah, terus inilah ya, nah ini kan pas banget nih, Laya juga seorang edukator gitu ya. Dan saya juga memang pernah juga bekerja di industri educator gitu ya.
di bidang pendidikan gitu ya. Dan ya sekarang sih masih itu. Nah, saya mau nanya nih sama Levi. Eh, kalau dibilang kan peran daripada sekolah ya dari SD, SMP, SMA gitu ya. Ya, Sekarang bersyukur saya lihat banyak sekali bahkan ya dari SMP, SMA tuh sudah yang SD bahkan gitu ya, yang sudah dalam tanda kutip menyisipkan gitu ya apa namanya ilmu-ilmu ataupun dasar-dasar entrepreneurship gitu ya. Dan tapi gini, ada yang benar, ada juga yang nggak benar lah ya. Maksudnya dalam arti ada yang ngajarinnya tuh ngajarin jualan gitu ya, hanya jualan doang gitu. Jadi nanti ada Entrepreneurs Day, nanti pada jualan gitu kan ya. Tapi ada juga yang benar adalah ketika mereka memasukkan gitu ya karakter-karakter entrepreneurship itu sendiri gitu ya, seperti risk taker gitu kan ya, terus balance dan lain-lain gitu ya. Nah, itu gimana pandangan daripada Le Pimpin tuh sebagai seorang educator tuh, Mbak? iya, iya komprehensif lah, Le. Harus Memang Hmm. pada tataran literatur aja luas sekali ini, ya. Hmm. Luas sekali ya. Ya itu tadi kan entrepreneurship apakah pada orangnya, pada organisasinya, pada ekosistemnya. Itu aja udah satu paradigma. Lalu Iya. pendekatannya pakai ilmu apa nih? Ilmu sosiologi, ilmu ekonomi atau ilmu psikologi. Itu aja Hmm. udah satu perspektif lagi. Terus apa lagi? Jadi memang pada tataran keilmuan sendiri itu luas sekali. Makanya pada Hmm. kotak ini memang ada komprehensif. Tapi memang kalau mau disederhanakan, mungkin Hmm. kita bisa pendekatan itu KSA. Knowledge, Oh, skill, attitude. Knowledge, skill, attitude. oke. Jadi jadi tergantung nih apa yang mau kita suntik ya. Kalau Hmm. yang mau kita suntik adalah knowledge, ya memang delivernya kelas gitu kan. Nah ini knowledge ini seringkali ini yang di stigma sama orang, teori-teori doang. Tapi Hmm. tergantung sebenarnya dalam satu organisasi bisnis tergantung level kita. Iya. Sebenarnya semakin semakin di atas posisi seseorang itu kebutuhannya akan semakin strategis, kebutuhannya lebih kepada knowledge. Tapi kalau teman-teman masih pada level bawah memang kebutuhannya operatif, teknis gitu kan. Jadi memang kalau kayak para decision maker gitu, mana mau lagi mereka ngutak-ngatik model bisnis. Mereka Betul. pengen belajar duduk manis, dapat pengetahuannya. Karena dari Hmm. pengetahuan itu nanti diperas insight-nya, di situ dia bikin keputusan. Nanti Oke. operasionalisasinya pada layer di bawahnya. Jadi ini fakta lah di lapangan. Hmm. Kadang-kadang teman-teman pemula, teman-teman yang pada tataran teknis akan terjebak berkata knowledge doang ya. Berarti memang posisimu belum sampai pada tataran strategis sehingga tidak menghargai knowledge gitu kan. Jadi Hmm. kalau knowledge itu sifatnya bisa kelas. Lalu yang kedua skill kan. Nah, Hmm. kalau skill itu yang harus diinkubasi. Nah, sebenarnya kan ada program inkubator tuh. Iya. Inkubator itu kan eh, itu untuk melahirkan skill di sana. Skill Iya. terima uang, skill yang lain bilang tadi lagi misalnya apa hari dagang atau trading day ya. Itu kan isunya skill tuh kan. Nah, lalu Hmm. yang ketiga itu adalah attitude ya. Attitude itu kalau dalam dunia startup itu kan yang masuk ke program akselerasi ya. Jadi Hmm. mereka kalau pada skill itu kan kita kasih PR, kita inkubasi gitu kan. Nah, kalau Iya. yang attitude itu kan itu isunya udah mentality ya. Mentality itu real business kan. Makanya Hmm. kita pertemukan dengan real investor, real pitching adjustment. Jadi pendekatannya KSA, Le. Itu aja Iya. diutak-atik, tiga itu aja diutak-atik. Yes, yes, yes. Iya, jadi memang apa ya, eh, nggak boleh berlebihan, tapi harus seimbang gitu lah ya, antara Seimbang. knowledge, ya kan, skill dan attitude tadi tuh ya. Ya, Wah. misalnya, sorry Hmm. lah, kayak saya bilang tadi, misalnya anak kelas 6 SD Hmm. disuruh apa pameran dagang. Ya. Ya, oke, pameran dagang itu kan untuk kepentingan attitude-nya kan dan Ya. skill-nya, mentality-nya. Nah, Hmm. jangan lupa lah dibalut juga knowledge-nya kan. Si guru itu harus memberikan pengertian. Ini loh makna-makna dari pertradingan perdagangan kita tadi.
Jadi memang akhirnya nggak kering, akhirnya nggak kering, maknanya dapat, insight-nya dapat. Iya, 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 iya. Wow, ini wah mudah-mudahan semuanya bisa menangkap dengan baik. Saya sendiri luar biasa nih dapat hal-hal yang baru gitu ya. Jadi untuk para educator itu juga bisa bisa nangkap ya kan tadi KSA, knowledge, skill dan attitude ya harus berimbang Ya, ya kan, jangan ya, eh, teori terus ya, knowledge terus ya, atau hanya skillnya gitu, tapi harus seimbang ya antara seimbang, knowledge seimbang. itu. Oke, 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 oke. Nah, ini balik lagi ya lah ya. Tadi kepada saat awal-awal ya lah ya tentang orang yang akhirnya tuh mengambil keputusan gitu ya karena tadi mungkin berselisih paham dengan atasan, banyak akhirnya pelampiasannya dia lain, udah deh gua entrepreneur aja gitu kan, jadi banyak yang jadi entrepreneur karena tadi itu ya karena hal Negatif. iya. Nah, tapi beginilah ya, ya sudah kita sudah apa maksudnya jadi nasi udah jadi bubur gitu ya. Nah, tapi biar mereka ini akhirnya eh, oke tidak apa ya tidak menyesali keputusannya, malah ya akhirnya memperbaiki diri. Ada nggak langkah-langkah yang bisa dia lakukan gitu biar jadi pemenang Iya, nantinya? iya, iya. Ya, ini ada tiga perspektif tuh. Ini menarik nih ya. Ya. Pertama memang berbicara tentang my life, my entrepreneurship lah. My life, my entrepreneurship. Mhm, Yang kedua ada my business, my entrepreneurship. Yang mhm, ketiga memang leveling entrepreneurship ya. Jadi bicara my life, my entrepreneurship itu memang gini, sebelum masuk ke situ saya mau nyatakan gini, ilmu terbaik itu adalah ilmu yang sifatnya mendekati realitas kan. Ya, mhm, kita punya konsep ya, mhm, tapi kita terpaku sama konsep. Konsep itu harus kita bisa bawa turun gitu ke lapangan. Nah, mhm, akhirnya ya, itulah paradigma ilmu terbaik menurut saya. Karena ilmu itu kan cuman benar pada satu masa, sehingga dia nggak boleh ngawang-ngawang dan harus mhm, rela ilmu dan konsep itu bergerak terus. Nah, pada tataran ini, my life, my entrepreneurship itu memang pertama entrepreneurship seseorang itu bergantung kepada eh, fase dirinya, ya, fase dirinya, mhm, pengembangan pengetahuannya, juga fase ekosistem dan sebagainya. Jadi ya, eh, contoh gini lah, ketika orang masih baru tahap merintis dan ekonominya terbatas ya, masih rumah kontrak, boleh nggak duit usaha buat beli rumah? Kalau pakai teori keuangan pribadi nggak boleh lah. ya, ya, Tapi ya, ya. kalau pakai teori entrepreneurship boleh. Lah kebayang nggak kenapa seseorang apa yang belum entrepreneur pemula yang belum punya rumah wajib beli rumah? Kebayang nggak maksudnya biar apa? Ya, 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 ya. Biar ada pressure-nya ya. Biar jiwanya tenang lah. Oh, iya, 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 iya. Orang kalau masih ngontrak rumah, kalau orang kalau Betul. masih ngontrak jiwanya nggak tenang lah. Jiwanya nggak Oke, tenang. Rumahnya oke. ya tahu diri juga. Rumahnya jangan Hmm. rumah mahal, yang FLPP. Oh. Itu kan DP 15 jutaan, cicilan cuma sejuta, ya kan? Ya, ya, Dan ya, ya. boleh nggak itu dari duit bisnis ke sana? Boleh. Ya itu Ya. lah. Maksudku secara literatur kan itu nabrak banget. Tapi Hmm. secara realitas itu kan realnya mereka. Ketika Betul, mereka betul. ngambil cicilan, walaupun di Tambun sana, bisnisnya di Pondok Kopi, tapi kan jiwanya tenang. Ada Hmm. jaminanku ya. Nah, ilmu manajemen kan nggak ngurusin sampai sini lah. Iya, 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 iya. Nah, Jadi lalu itu ya. lalu ya, Hmm. Le. Ya, ya, ya. Lanjut lah ya. Nah, itulah contoh-contoh my life, my entrepreneurship itu. Jadi memang my life, my entrepreneurship, ke-entrepreneurship seseorang itu nggak bisa dipisahkan dengan kehidupannya, Le. Ya udah, dengan kehidupan yang ada, hati kita baik, ikhtiar kita baik, ya udah apa kita berrealitas dengan itu gitu. Jangan terlalu kan. Lalu yang kedua, my business, my entrepreneurship. Mhm. Nah, itu setidaknya ada 4 tahap tuh. Pertama memang biasanya peluang itu ditangkap pada tataran apa individual kan. Lalu Hmm. setelah individual naik ke institusional. Nah, artinya apa?
mesti dibangun kesadaran. Itu yang kalau orang-orang sebut corporate mindset itulah. Artinya gini, Nah, mulai ada kesadaran, peluang pada tataran saya itu akan terbatas. Tapi peluang itu akan optimal ketika pada tataran institusi. Makanya ada muncul tiga setidaknya situ, tim, sistem, dan legal. Tim, sistem, dan legalnya harus sudah ada nggak Pak Pimpin? Katakan belum ada, tapi pada tataran mindset harus sudah diproyeksikan. Mm-mm. Lalu yang tahap ketiga ada kapabilitas dinamis, tahap keempat ada model bisnis, tahap kelima ada strategic entrepreneurship. Ini pembahasan agak panjang nih. Nah, tapi yang ketiga lah, kan tadi bicara proses bisnis. Pertama, my life, my entrepreneurship. Yang kedua, my Ya. business, my entrepreneurship. Yang ketiga, bicara leveling. Jadi, teman-teman harus tahu nih, pertarungan teman-teman ini sedang di tahap pertarungan mana. Entrepreneur level 1 itu dagang, Le. Mm-mm. Entre 1, entrepreneur level 1 itu dagang. Ya, jadi fokusnya adalah dagang. Yang entrepreneurship level 2 itu adalah stabilitas produksi, Le. Jadi kalau kita udah jualannya udah bagus, tahap kedua fokus kepada yang namanya tahap produksi yang baik. Yang entry level 3 adalah tim dan sistem. Tim dan sistem. Entry level 4 adalah market position. Position. Entry level 5 adalah go corporate atau corporate mindset. Nah, teman-teman harus tahu nih, levelnya di mana. Kalau masih level 1, nggak usah mikirin level 5. Level 1 itu kan yang penting Anda jago dagang aja. Level 5, kalau level 5 kan itu udah tax compliance, legal readiness dan macam-macam. Nah, maksudnya mesti ngerti teman-teman ada di tahap mana nih, entry 1, entry 2, entry 3, entry 4 atau entry 5. Yes. Wow. Ini buat yang tadi saya ceritakan tadi, yang dalam masih dalam mungkin pergumulan gitu ya. Apakah yang saya ambil ini satu pilihan yang tepat atau enggak? Nah, tadi tuh ada step-step harus ketahui terlebih dahulu ya kan, positioningnya tuh di mana ya. Nah. Oke. Tapi jujur nih, saya ngobrol entrepreneur sama Lai Pinpin ini ya baru sebentar ini, aduh, gitu banyak yang saya dapatkan gitu ya, dan saya bilang tidak serumit ya yang diajarkan di buku-buku gitu ya. Tapi memang sebenarnya kayak gitu ya. Tidak karena tadi yang dikatakan bahwa my life, my entrepreneur ya memang karena dia sudah di dalam dagingnya gitu ya. Jadi pun terjadi seperti yang biasa gitu ya, Le. Ya. Memang itu kan ya kenapa bidang ini sangat menarik lah, Le. Ya itulah, itu doa kita kan menghadirkan generasi entrepreneur kan, semangat keberpeluangan, melihat segala sesuatu itu sebagai peluang untuk kita melakukan hal yang baik gitu. Iya. Hal yang optimal. Oke. Nah, jadi rekan-rekan yang masih stay tune nih di channel LA Indonesia ya kan, sama Lai Pinpin luar biasa ya. Sebagai entrepreneur kita belajar banyak tentang entrepreneurship. Pemenang di era baru ya kan. Ya. Saya juga mau sampaikan bahwa ya saat ini sedang lagi dalam proses pembangunan startup di LA juga nih, Le. Jadi memang kami berfokus kepada edukasi ya kan, yang untuk khususnya kepada karakter builder ya kan, karakter builder yang kita nanti bekerjasama dengan ada beberapa psikolog gitu kan ya, yang sedang ngebangun itu ya. Nah, dimana kita percaya bahwa karakter itu kan terjadi kan karena prosesan yang bisa prosesan yang berlanjut senantiasa gitu ya, dari pikiran menjadi tindakan menjadi kebiasaan, dengan kebiasaan menjadi karakter gitu ya lah ya. Nah, betul. Ini mumpung ada pakarnya nih ya, saya bertanya karakternya entrepreneurship yang mesti yang dimiliki tadi itu ya lah ya oleh para entrepreneur gitu ya, itu kan apa nih lah yang seperti apa sih lah ya seorang entrepreneur ini yang disebut nanti jadi pemenang di
di segala era ini. Iya, iya. Eh, pendekatannya banyak sekali, Le. Tapi memang yang cukup populer, yang cukup mengerucut pada tataran sains itu Hmm, namanya IO. IO. IO IO. itu singkatan dari Entrepreneurial Orientation. Pada Oke. tataran riset dan sains, Hmm, ini merupakan konsep utama nih, konsep utama. Nah, hmm, bahkan konsep IO pernah diteliti pada berbagai tataran, termasuk pada tataran gereja, pada oke. tataran gereja. Jadi Ya, ya. gereja yang Hmm, punya IO-nya bagus, itu kinerjanya bagus. Udah sampai hmm, makanya IO ini menjadi cukup fundamental ya. Ya, kalau hmm, secara praktis gini. hmm. Semua orang semua orang bisa ngaku entrepreneur, Le. Ya, Iya, khususnya teman-teman startup tuh. Saya pernah kasih materinya tuh. Itu iya, yang iya. saya challenge ke mereka. Hmm, Apakah Anda ketika menjadi startup adalah otomatis entrepreneur? Kan tentu tidak. Karena iya, kan iya. kalau kita mau entrepreneur harus ada dua tuh, Le. Harus Hmm, ada ciri dan harus ada perilaku yang nyata. Nah, ketika iya. ciri dan perilaku itu muncul, baru Anda layak disebut entrepreneur. Tapi Hmm, kalau buka startup, tapi ciri dan perilaku ini nggak muncul, ya jangan ngaku entrepreneur, Anda startup doang. iya, iya, Nah, iya, iya. kembali ke IO, Le. Jadi ada 5, Le, IO itu. Pertama Oke. yang paling populer itu adalah, ya oke lah, dari yang paling sederhana dulu, proaktif. Proaktif. Jadi Hmm, kalau jadi entrepreneur, ya ini kita evaluasi. Kita termasuk manusia, hmm, organisasi bisnis kita apakah termasuk organisasi bisnis yang proaktif tadi ya. Jadi pertama proaktif, hmm, yang kedua adalah risk taking, Le. Risk taking, berani berani, hmm. berani mengambil resiko ya. Ini juga menarik. Ini kalau risk taking ini cukup klasik nih. Udah Hmm, sering disebut. Kalau hmm. yang ketiga, ini juga cukup fundamental, inovatif, lah. Jadi keinovasian, ya. Jadi Oke. walaupun pada tataran inovasi menarik juga nih diskursusnya. Apakah kapan sih sesuatu itu disebut inovasi? Ya setidaknya kan ada 3 tuh. Pertama, dia menimbulkan efisiensi, kedua menimbulkan efektivitas, Hmm, ketiga bisa masuk ke dalam tataran komersialitas. Artinya apa? Segala sesuatu kebaruan yang tidak menimbulkan efisiensi, efektivitas, dan komersialitas jangan diakui sebagai inovasi. hmm. Itu hanya Yes, kebaruan, yes, yes. itu hanya seni. Tapi kalau Anda ngaku sebagai inovator dan itu adalah Hmm, inovasi, bukti itu harus menghasilkan efisiensi, efektivitas, dan komersialitas. Nah, yang hmm. ketiga itu inovasi, yang keempat itu ini menarik lah. Yang keempat ini adalah ya, competitive aggressiveness lah. Oke. Kompetitif, jadi ada semangat menjadi yang terbaik pada industrinya. Nah, khususnya pada UMKM, UKM ya, competitive aggressiveness ini maknanya bukan eliminatif ya. Aku muncul yang lain mati. Nah, semangatnya bukan di situ. Kita kan ada Hmm, 64 juta UMKM tuh. Kalau kalau semangat kompetisi kita mematikan yang lain, ya runtuh bangsa ini. Ini kan iya, kue ekonominya kan besar. Ya bagi-bagilah ya, tapi kok betul. tetap masih ada isu kompetitif, Pak. BB-nya itu kompetitif aggressiveness, kita jadi yang terbaik di industri kita. Ya masalah Hmm, kue ekonomi bagi-bagilah. Ya mungkin kita market leader, yang lain juga dapat gitu kan. Nah, yang terakhir iya, itu adalah yang terakhir ini menarik. Ini nyambung banget sama dunia startup, Le. Yang iya. kelima itu adalah otonomi, Le. Otonomi. 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 Nah, makna implikasinya apa? Nah, kalau bicara otonomi itu adalah gini, jadi kita punya otoritas, Le, Iya. sama belok kanan belok kirinya bisnis kita. Nah, Hmm, implikasinya apa? Kan misalnya kita ketemu investor, ini menarik nih untuk kita tanya ke investor. iya, iya. Anda mau jadikan saya manajer atau entrepreneur? Kalau Anda Hmm, pengen jadikan manajer, apa hmm, orientasi bisnismu? Saya menghormatimu dan investasimu. hmm. Para bisnismu bisa saya lakukan, saya akan eksekusi di startup yang kamu invest ini. Iya, Tapi iya, iya. tapi bisa enggak, saya mau jadikan Pak Pimpin entrepreneur. Nah, kalau dia berkata pengen jadikan saya entrepreneur, artinya apa? Otoritas sepenuhnya di saya, Le. Iya, 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 iya. Nah, itu otonomi maknanya di situ. Jadi Hmm, memang implikasi dari keotonomian biasanya itu adalah ke investor atau kalau family business
Ini kita tanya sama Pak Mama kita, Pak Ma, saya di sini mau jadi manajer atau mau jadi entrepreneur? Kalau mau Ya, jadi ya. manajer juga nggak apa-apa. Saya akan jadi manajer yang terbaik, Papa Mama Hmm. bosnya. Akan Ya. tangkap semua visi misi bisnis, saya akan eksekusi habis-habisan. Tapi kalau Papa Mama pengen menyuruh saya jadi entrepreneur, berarti otoritasnya bisa jadi 80% di saya. Hmm. Wah, ini luar biasa ini ya. Ini hal yang simple tapi ini yang harus sebenarnya dari awal sudah jelas ya, Pak ya. Kalau enggak nanti nggak Ya, jelas investornya seperti apa gitu ya dari awalnya secara garis besarnya apa gitu ya dan ada yang ngerjainnya juga nangkapnya beda gitu ya. Iya iya ya, iya. ya kalau investor pengen ya itu kan investor juga bisa jadi entrepreneur kan. Tapi artinya kalau dia Hmm. punya semangat jadi entrepreneur berarti kita kan 50-50 tuh Le. 50% diri saya adalah manajer ya bagi kepentingan bisnis bersama, 50%-nya ya entrepreneurship-nya. Tapi kalau investornya bilang enggak, saya percaya sama kamu, saya tutup mata, yang penting duitku aman, ya berarti dia mendorong kita jadi full entrepreneur tuh. Benar, iya iya iya. Wow, luar biasa. Yes, thank you. Nah, nah ini kalau apa ya? Mau tanya nih, apa ada Siap. jadi role modelnya mungkin role model dalam arti baik di dua lah ya, satu di dalam negeri siapa, ya. Terus di luar negeri siapa? Alasannya di role model trainer buat Lai Pinpin itu kenapa gitu? Boleh lah. Iya, iya, iya. Saya selalu menyebutkan nama beliau Ya. ketika saya ditanya sama teman-teman dekat saya, ya. Jadi, dan Hmm. kalau dalam tataran apa diskusi publik seperti ini, Lai ini orang pertama nih yang menanyakan role Wah, model entrepreneur buat saya. Ini orang pertama nih. Ini makanya agak unik nih, gak nyangka dapat pertanyaan ini. Jadi kalau oke. role model saya di Indonesia itu adalah Pak Hermawan Kertajaya, Le. Oke. Ya, teman-teman tahu beliau sebagai guru besar marketing ya, bahkan termasuk 50 guru pemasaran Asia ya. Ini beliau ini adalah guru marketing dunia Pak Hermawan Kertajaya. Nah, kebetulan saya sempat beberapa kali jadi tim beliau, sempat secara dekat berhubungan sama beliau dan saya menyaksikan wah beliau itu adalah seorang entrepreneur terbaik dalam hidup saya. Entrepreneur terbaik buat seorang pimpinan itu adalah Pak Hermawan Kertajaya. Nah, pertanyaannya kenapa begitu? Pertama adalah semangat yang nggak pernah padam, Le. Saya mengenal beliau udah 5 tahun terakhir ya. Dari usia beliau 68, sekarang udah 73 ya. Bayangkan tuh. Saya ngelihat anak muda aja jarang loh pada kemampuan dalam semangat yang seperti dia. Dia udah dari 68 ke 73, semangatnya di atas saya lah. Saya aja merinding. Makanya kalau saya lagi stres, lagi down, saya lihat fotonya Pak Hermawan atau saya lihat videonya, saya bangkit lagi. Saya bangkit lagi beliau. Yang kedua, beliau itu apa ya, Le? Yang dari luar. Kalau Pak Ciputra bilang merubah sampah jadi emas ya. Jadi Pak Hermawan ini jago berkreasi Le ya. Bahkan pada tataran urusan sama menteri, program-program besar gitu tuh. Itu benar-benar dia sekali melangkah, kita ikut semua dan program itu jadi gitu loh. Samping secara fundamental bagaimana beliau mengelola Marketplace-nya ini. Ini kan merupakan organisasi marketing papan atas Indonesia kan. Jadi bukan hanya berbasis secara fundamental, dia juga bisnisnya juga kuat. Selain personalnya dia juga entrepreneurial dan kuat banget. Pak Hermawan, Le. Iya, saya belajar banyak tentang dari beliau juga ya, tentang bagaimana perubahan era ini juga ya. Dan beliau termasuk orang yang tidak mementingkan ini juga dari yang offline ya. Tetap bagaimana offline dan online ini bisa beriringan gitu ya. Di era digital ini ya, jadi kan tidak langsung semuanya
hijrah digital dan melupakanlah offline gitu. Tapi saya mendapat pelajaran yang banyak ketika melihat video beliau itu bagaimana ya seharusnya itu bisa ya beriringan dan saling mendorong gitu ya, secara offline dan di online ini di era digital ini. Biasa ya. Oke. Kalau Pak Terus Hermawan, kalau Pak ya, Hermawan, ini kan kebetulan saya tim beliau termasuk sampai sekarang juga nyambung hmm, sama beliau di beberapa organisasi. Jadi ya, kalau beliau udah ngomong, kita satu ruangan pasti dengerin, hmm, Karena bukan knowledge-nya yang bicara, bukan ya, knowledge-nya yang bicara, tapi hidupnya betul 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 betul. Ya, powerful. Karena ya kalau pada tataran potret saya, beliau omongin sesuatu yang beliau lakukan. Kebetulan secara konseptual juga sangat memadai. oke oke oke. Wow, luar biasa. Nah, mungkin dari kalau yang dari luar negeri ada lah yang sebagai role model. Saat ini belum, Saat ini belum Hmm, terpotret, Ya mungkin oke. Steve Jobs lah. Steve Jobs kali. Oh, oke 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 oke. Iya iya. Kenapa? Ada satu hal Ah, pribadi. dia belum mengalami secara dalam ya, tapi Hmm, masalah disruption yang dia lakukan aja sih. oke Ya, oke. saya terus terang kalau yang luar negeri belum saya potret terlalu banyak, tapi kalaupun Hmm, harus menjawab, ya mungkin Steve Jobs lah. Itu yang terpotret secara sederhana sama saya. ya, tapi senang nih. Maksudnya karena Lai Pipin juga karena sudah hanya kenal just only kenal sama Pak Hermawan dan sudah jalan bareng udah dalam satu tim 5 tahun jadi udah tahu benar jadinya ya. Jadi ya 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 paham paham. Jadi bukan hanya sekedar tahu ya lah ya. Oke oke. Iya, 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 iya. Wah, beliau mah luar biasa itu. Iya, oke Le. Ini nggak berasa nih ngobrol-ngobrol malah kita ini 1 jam udah hampir. Siap, siap. Terima kasih sekali Ya, lagi. Nah, tapi saya mau nih satu ya bukannya kebiasaannya, tapi pastilah di sebuah acara ya, saya minta sesuai dengan tema kita nih, Le, ya kan ini tentang pemenang di era baru gitu ya, entrepreneurship. ya. Boleh bisa dikasih satu conclusion gitu, Le. Silakan. Iya, iya. Pemenang di masa COVID, ya jadilah entrepreneur. Ya, semoga teman-teman nanti bisa lihat ulang rekaman ini. Udah banyak konsep-konsep di sana, ya tinggal ditangkap konsepnya, lakukan. Itu adalah konsep-konsep yang semoga itu mendorong teman-teman untuk bergerak jadi entrepreneur, jadi pemenang ya. Kalau secara umum, memang kalau aku pribadi kerinduannya ini, namanya intellectual entrepreneur, ya. Jadi memang Oke. bicara intellectual entrepreneur ini itu tadi kan menggabungkan ketajaman berpikir dan Hmm, kepraktisan tindakan itu. Kayak postingan Instagramku hari ini tuh. Berpikir hmm, strategis, bertindak praktis. Ini seringkali dikotomi, Orang kalau hmm, pikirannya udah strategis malas kerja, Nah, hmm. sementara orang kalau udah terlalu asik pada praktek lapangan, malas mengembangkan dirinya. Padahal kan Einstein aja baru 5% tuh optimalisasi kepikiran atau otaknya. Artinya ya, dua hal itu nggak dikotomis kok teman-teman. Antara intelektual dan kepraktisan tindakan itu adalah dua hal yang saling melengkapi dan yang membuat kehidupan kita di atas rata-rata. Mungkin itulah. Wow, thank you, Le. Thank you, Le. Nah, ini tadi, wah, ini jadi saya mau nanya lagi nih sebelum ditutup, Le. Wah, ini eh dalam arti tadi ya yang disampaikan sama Le tadi ya, satu hal nih yang tentang entrepreneur sekarang ini ada juga sebutannya social planner nih, Le. Boleh sedikit ya, Le, ya, sebelum tutup ya. Tadi saya sudah sempat Ya, catat, tapi begitu banyak sekarang juga apa namanya kata-kata ini ya. berseliweran gitu ya. Saya sebagai social planner ya, perusahaan saya social planner. Nah, kalau menurut Le sendiri itu seperti apa sih social planner itu, Le? Ya, social planner itu ada dua, Oke. Pertama adalah memang secara formalistik dia mengakui dirinya sebagai entrepreneurship sosial. Yang Hmm. kedua adalah dia tidak mengakui dirinya sebagai socialpreneur,
tapi fungsi sosialnya tinggi sekali. Nah, Hmm. ini kadang-kadang dikotomis, teman-teman. Ya, Hmm. jadi kalau solopreneur tahap pertama ini khususnya di luar startup ya, di luar startup itu Hmm. sering kali kan, itu kan orang buka yayasan, kita Ya, bergerak pada kerja-kerja sosial, ya ya, kerja-kerja entrepreneur. Nah, biasanya yang formalistik ini akhirnya seremonial ya, nggak jalan. ya, 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 Karena ya. mereka ya itu tadi mungkin udah terlalu berat pada label ya, dan memang tujuannya bukan entrepreneurship, tujuannya hanya untuk mendapat klaim socialpreneur aja. Akhirnya ya Hmm. itu kan banyak yayasan-yayasan yang mengaku bergerak pada tataran socialpreneur, akhirnya seremonial nggak jalan kayak gitu. Tapi ada socialpreneur yang kedua, Le. Dia tidak Oke. mengakui, dia tidak pernah mendeklar dirinya socialpreneur, tapi fungsi sosialnya dahsyat. Contoh di depan Nah, mata Gojek. ya, Gojek ya, itu ya, ya. adalah pada satu perspektif tertentu dia socialpreneur tinggi sekali. Melalui Hmm. dia ada ratusan ribu orang dapat duit dari narik ojek. Kerjaan ya, betul, betul, betul. Iya, Ya, ya dapat dapat duit, dapat pekerja itu konkret sekali. Social impact-nya konkret sekali. Ya teman-teman kalau mau jadi socialpreneur, fokus ke hmm. impact-nya. Nanti masalah klaimnya biar orang yang bilang nggak, wah Anda socialpreneur. Mendingan Anda gagah, bilang aja saya ya saya komersial, tapi Anda Hmm. buktikan pada peradaban ini fungsi sosial Anda dahsyat sekali. Ya Jadi agak-agak nggak usah ya. digadang-gadang saya ini social planner apa segala macam bikin kartu nama gitu. Social planner. Ya, boleh aja. Tapi memang sebenarnya kalau dalam paradigma yang baik, tantangannya akan lebih berat lagi tuh. Karena Anda sudah mengklaim mengemban sebagai itu ya, social Le, ya. planner, Mengemban nama itu gitu ya, merek apa namanya? Judul itu ya, gitu ya. judul itu, ya kalau udah ngaku Hmm. socialpreneur, buktikan. Karena kan Hmm. masyarakat makin cerdas. Beneran nggak lu socialpreneur atau ngaku-ngaku doang? Ya, boleh, Le. Boleh kita akui sebagai socialpreneur, tapi harus dibuktikan secara sangat sangat tajam karena masyarakat akan melakukan verifikasi kamu ngaku doang atau memang bener, socialpreneur beneran. Iya, 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 iya. Jadi ya, kalau boleh memilih mendingan yang kedua tadi itu ya, walaupun tidak mendeklar dia seorang social planner, tapi tindak nyatanya sosial ya, 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 dan berdampak gitu ya, berimpak ya. Makanya kalau saya kemana-mana tuh selalu saya tegas, gua komersial, gua komersial. Tapi orang-orang akan memotret Pak Iya, Pimpin iya, ini kerja-kerja sosialnya banyak, ya mendingan iya, begitu. iya. Tapi saya tuh sering kali terberkati, bukannya sering lagi, tapi acap kali terberkati tuh dengan postingannya Lay kita ini, Lay Pimpin ini. Kadang lagi pegang sapu, kadang lagi pegang makan bakso di pinggir got ya kan, luar biasa. Itu itu saya kadang berpikir gini, inilah ini ada apa nih? Ada satu cerita sebenarnya message yang dia mau bawa nih gitu ya. Dengan gambar seperti itu tapi dengan kata-kata yang di dalamnya itu wah ini powerful banget. Bener gak lah kayak gitu lah. Saya 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 8 tahun ini aktivis sosmed, Le. Ini karena Hmm, ditanya aja. Karena ditanya ya hmm, saya jawab. Kenapa oke. perilaku saya di sosmed begitu? Sejak Hmm, 8 tahun lalu saya masuk Facebook, masuk Instagram, saya ya, ya. melihat ini adalah tool campaign kebaikan yang luar biasa. Nah, ditambah Hmm, S2 pertama saya kan di bidang komunikasi lah, entertainment communication. Di yes, situ yes. saya belajar yang namanya teori semiotika, teori simbol lah. Jadi ya saya Oh, postingan-postingan saya bergerak pada tataran simbol-simbol itu. Ini buka i- kartu nih jadinya. i- tapi tapi itu malah yang jadi apa ya? Jadi aduh ketertarikan orang tuh malah ke situ malah wah ini belajar banyak nih luar biasa nih ini sama Lai ini. Waduh, Lai, thank you loh. Ada mungkin apa namanya terakhir nih ya, ini terakhir-terakhir nih, terakhir banget lah pokoknya ya. Eh mungkin apa tips-tips buat mungkin ya tadi itu ya, mungkin buat para sekarang kan buat anak-anak muda nih Lai, kan milenial ya, millennial generation. Mungkin boleh Lai terakhir kasih mungkin tips agar milenial-milenial ini ya apa ya tidak hanya bukan hanya sekedar ikut-ikutan entrepreneur gitu ya, tapi mereka benar-benar punya apa satu apa ya satu memang benar-benar menjadi
hal yang jadi soko ya, dalam soko inilah, dalam pengambilan keputusan itu. Ah, kayak gitu, Le. Iya, iya, bicara millennial planner ya, ya ada dua atau tiga yang terpikir sama saya nih. Yang pertama adalah Ya, pastikan eh, cita-cita kita itu adalah pengabdian sama orang tua, Le. oke. Itu harus dicita-citakan itu. Secara Hmm, konsep, secara teori kita tahu lah, hidup itu hmm, harus mengabdi sama orang tua. Bahkan secara hukum agama juga sudah ya, sering diajarkan. Tapi pertanyaannya itu jadikan itu cita-cita, Le. Jadikan itu cita-cita. Punya yes. mobil, punya rumah, punya karir, punya gaji yang besar. Itu mah pekerjaan. Lakukan Hmm, aja sebaik-baiknya, pasti tercapai. Yang gitu ya buat kita yang baru bertumbuh boleh jadi cita-cita lah. Tapi begitu udah makin matang mah itu mah bukan cita-cita, itu kerjaan. Lakukan betul. aja pekerjaan itu. Pertanyaannya, lantas apa yang harus jadi cita-cita Pak Pimpin? Yang harus jadi cita-cita itu adalah pengabdian kepada orang tua. Itu Hmm, kenyataan hidup di depan mata tuh. ya, Milenial yang cita-citanya adalah mengabdi kepada orang tua, dia pasti akan bertumbuh jadi entrepreneur dan profesional yang hebat. Itu saya udah pasti. Secara hukum Tuhan juga udah dihukumkan itu. Nah, yang betul, betul. kedua, teman-teman milenial, jadilah intellectual entrepreneur ya. Jadi Intelektual. teman-teman jangan salah perspektif. Nggak usah belajar di kampus teori-teori doang. Kan ada KSA. Ya mungkin kampus hanya mampu menjawab knowledge-mu. Ya skill attitude-mu kamu kembangin sendiri, tapi bukan berarti kampus buruk dong. Ya Yes. jadi pelajarilah KSA ya, knowledge skill attitude ya, kalau mau disederhanakan jadilah intellectual entrepreneur. Hmm. Unilever itu dokternya ada 1.000, Le. Wow, oke. Unilever itu dokternya ada 1.000. Dan teman-teman Hmm. saya di HIPMI, sekilas saya lihat 50% tuh S2. Jadi konyol banget kalau teman-teman milenial nggak perlu belajar, yang penting kerja keras, nggak perlu belajar, yang penting kerja keras, nggak perlu kuliah, yang penting kerja keras. Itu salah banget. Itu Iya, iya. paradigma kuno gitu loh. Kamu akan ketinggalan justru. Jadi makanya jadilah pembelajar sehingga kamu rileks. Kamu belajar di kampus, kamu belajar sama mentor, kamu belajar sama teman. Nah, tapi pada tataran ini kamu jadi punya kebijaksanaan bagaimana melihat kampus. Ya kalau Hmm. kampus memang hanya mampu mendeliver 60%, ya cari 40%-nya di luar. Tapi bukan berarti 60% buruk loh. Itu kan Hmm. orang yang nggak kuliah ketinggalan zaman, Le. Orang yang nggak kuliah ketinggalan zaman. Jadi mungkin dua itu aja sih, Le. Pertama, Oke. cita-cita lah untuk mengabdi kepada orang tua. Yang kedua, jadilah intellectual entrepreneur, Le. Oke. Thank you. Ini penutup yang luar biasa ini, ya. Biar semoga jadi modal ya buat para milenial-milenial. Yes, termasuk saya milenial juga jiwanya. Iya, saya juga milenial ini karena rambut rambut belum dicukur aja nih, uban kelihatan nih. Jadi milenialnya hilang. Mau lihat godang Raja Nami. Laiku, Lai Pinpin, terima kasih ilmunya luar biasa nih, daging semua, daging khas dalam malah nih. Ya, Iya, saya thank mau you lihat untuk dari berbagi. kota udah Terima nami. kasih. Yuk, sampai ketemu ya, Lai ya. Lah, ya, Tuhan berkati ya. Makasih udah Yuk, diundang ya. Pamit, yuk, pamit. yuk, sama-sama. Tuhan Oke, silakan. berkati. Tuhan berkati. Mari, Lai. Oke, wah seru ya. Kita ngobrol-ngobrol udah sejam lebih ini ya dengan Pak Pinpin ya kan, seorang entrepreneurship, seorang edukator juga. Beliau juga seorang eh, pengusaha ya kan, seorang dosen ya kan, seorang eh, real estate juga ya kan, dan wah masih banyak lagi. Artinya tadi itu bahwa entrepreneurship itu adalah hal yang apa namanya berpeluangan ya, dan bagaimana knowledge ya kan, skill dan attitude yang terus dibangun tak henti-henti ya, nggak ada kata stop ya untuk meraih ketiga hal itu ya, KSA kalau singkatnya tadi itu ya. Dan untuk para milenial, bagaimana yang awalnya ya ditekankan oleh Lai Pinpin adalah cita-cita dalam berbakti kepada orang tua. Wow, itu luar biasa sekali ya. Dan hal tersebut harusnya ya menjadi yang nomor satu, yang terutama gitu ya, bahwa anak-anak muda yang nggak lain nggak bukan ya mau jadi entrepreneur ya mulailah mengabdi kepada orang tua ya. Kita cita-cita kita adalah mengabdian kepada orang tua.
dan masih banyak lagi. Silahkan diikuti. Bagi yang tadi mungkin terlewatkan, kita ada di channel di YouTube dan juga ada di Spotify di LA Donation. Oke, sampai ketemu semuanya di layanan waktu yang akan datang. Terima kasih. Keep on growing and never give up. God bless you all. Thank you.